Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya dua imam, yaitu Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Raziyaini rahimahumallahu ta'ala. Dua ulama besar ini berasal dari Ar-Ray, ya, sebuah wilayah yang ada di Iran. Nah, jadi zaman dulu Iran itu tempat para ulama, namun sekarang tidak lagi, sudah berubah. Nah, dua ulama besar di zamannya, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, itu menulis akidah, yaitu Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Pembahasan kita di halaman 163, ya kawan, yang punya kitabnya. Pembahasan tentang tanda-tanda ahli bid'ah. Sebelumnya kemarin mu'alif menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Di antaranya ahli bidah yang dijelaskan Khawarij, ya, kemudian Syiah, kemudian Jahmiyah, dan terakhir pembahasan tentang beberapa firqah Jahmiyah tentang sikap terhadap Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tegas. Ada lagi Jahmiyah Al-Waqifah, yakni yang tawakuf, yakni yang meyakini atau yang menyatakan, ya, tidak mengatakan Quran makhluk dan tidak pula mengatakan Quran kalamullah. Nah, itu sama disebut Jahmiyah karena dia sama dengan Jahmiyah dari sisi tidak menetapkan Quran kalamullah. Demikian pula yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, yang disebut dengan aliran lafdiyah. Ini yang mengatakan lafadku tentang Quran makhluk. Nah, ini disebut Jahmiyah juga. Kenapa? Sejalan dengan Jahmiyah dari sisi ungkapan Jahmiyah itu tentang lafad Quran, makna Quran adalah apa? Makhluk. Maka kelompok ini yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya, dari sisi itu tetap disebut sebagai Jahmiyah. Ya. Berarti Jahmiyah ada tiga golongan tentang sikap terhadap Quran. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua lafziyah, yang ketiga al-waqifah. Nah, sekarang tanda-tanda ahli bid'ah. Berkata mu'alif, qala Abu Muhammad. Berkata Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ini? Ini kunyah, yaitu putranya Imam Abu Hatim, yaitu namanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim. Taib. Wa sami'tu abi, dan aku mendengar bapakku radhiyallahu anhu yaqul, semoga Allah meridhoinya, berkata, bapakku, yani siapa berarti? Siapa? Abu Muhammad kan Abdurrahman bin Abi Hatim. Berarti sami'tu abi di sini bapakku siapa? Imam Abu Hatim yang nulis akidah ini. Ya, sahabat Imam Abu Hatim itu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Taib, yaqul wa alamatu ahli bid'ah, dan alamat tanda ahli bid'ah. Bid'ah itu bentuk jama dari bid'ah, al-bid'atu, ya, bid'ah jamanya. Al-waqi'atu fi ahli al-athar, yaitu mencela, ya, kepada ahlul athar, yakni kepada ahlus sunnah. Itu tanda ahli bid'ah, mencela ulama ahli sunnah, ya. Dan itu dari zaman ke zaman terus sampai hari kiamat, demikian tandanya.
Ay anna alamat ahli al-bid'ah annahum yaqa'una fi ahli al-hadis wal athar. Yani tanda ahlul bidah adalah mereka yaqa'un. Yaqa'un yani mencela, meledek, menghina kepada ahlul hadis dan athar. Ahlul hadis yang dimaksudnya ini ahli sunnah. Nama lain dari ahli hadis, nama lain dari ahli sunnah ini banyak. Ahlul sunnah, ahlul hadis, ahlul athar, ya. Kemudian as-salaf, kemudian al-ghuraba, al-firqan najiyah, taifah al-mansurah. Ini semua nama-nama yang memiliki sifat maknanya sama saja. Dan tanda kemuliaan itu dengan banyaknya nama, tapi nama tersebut adalah sama pada hakikatnya. Ahlus sunnah ya ahlul asar ya ahlul hadis ya al-firqan najiyah, al-firqan najiyah ya taifal mansurah, al-ghuraba. Karena itu adalah nama-nama yang Nabi sifatkan dengan nama itu umat yang berada di atas kebenaran. Nabi yang mensifati seperti at-taifal mansurah, al-firqah an-najiyah, itu Nabi yang mensifati. Nabi mensifati golongan yang selamat hanya satu, itu mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Kata Nabi, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Ketika Nabi menyebutkan perpecahan umat, maka Nabi sebutkan sifat yang selamat. Maka itulah ahlus sunnah, at-taifal mansurah, al-firqah an-najiyah. Nah, jadi ahlul hadis di sini ahlul sunnah. Fa yagtabunahum wa yasubbunahum wa yaqa'una fi aradihim. Mereka menggibah. Jadi ahli bidah menggibah, mencela, menghina ya kepada atau terhadap a'radihim, kehormatan para ulama ahli sunnah. Wa yadhkuruna masalibahum wa uyubahum. Masalibahum, mereka menyebutkan ya kejelekan-kejelekan, celaan-celaan. Wa madalika illa lima fi qulubihim minal marad, dan tidaklah hal itu dilakukan kecuali karena hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa di sini? Penyakit syubhat. Karena penyakit hati fi qulubihim, penyakit hati itu ada dua. Ya, yang pertama maradu asy-syubhah, yang kedua maradus syahwah. Maradus syubhah yang Allah sebutkan di Al-Baqarah, syubhah itu tentang syubhatnya orang-orang munafikin. Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Adapun penyakit hati berupa penyakit syahwat, penyakit hati yang kedua penyakit syahwat, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman kepada para istri Nabi, la takhdu'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah memerdukan suara, merendahkan suara wahai para istri Nabi, sehingga nanti ada orang yang di dalam hati mereka berkeinginan, yang di dalam hati mereka ada penyakit. Menjadi ada keinginan yang di dalam hati mereka penyakit. Penyakit apa? Perempuan kalau memerdukan suara, apa yang tergoda dari laki-laki? Memang antum belum waktunya bicara itu. Ya. Penyakit syahwat. Taib. Jadi di Quran Allah menyebutkan dua penyakit secara umum. Pertama penyakit jasad, yang kedua penyakit hati. Penyakit hati Allah sebutkan dua pula, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit jasad Allah sebutkan dalam Quran. Mana? Kata-kata sakit tapi maksudnya jasad. Ayat tentang puasa. Apa itu? Yang boleh kalau sakit tidak puasa. Apa ayatnya? Man kana minkum maridhan. Marid. Ini marid apa? Marid hati atau marid jasad? Jasad. Ya. Tidak masuk marid sakit hati di sini. Penyakit hati bukan. Jadi nanti orang yang kena penyakit hati boleh tidak puasa? Tidak. Penyakit jasad maksudnya, seperti demam, bengek, asma, kolera, ya. Nah, termasuk corona. Corona masuk? Ya, corona kan demam gitu ya. Maka antum hati-hati ikhwan kalau demam, ya. Jadi jangan ngapain cepat. Makan, minum nutrisi, vitamin. Ya.
Taib. Wa qad yaj'aluna mahasinahum masalib. Nah, mereka ahli bid'ah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli sunnah itu dengan masalib, dengan celaan. Yani dibalik gitu loh. Orang yang berpegang dengan sunnah oleh ahli bid'ah disebutnya itu orang sesat. Ya. Wa yusammunaha bitasmiyatin yakunu fiha tanfir, dan menamainya dengan nama yang nama itu agar orang lari, menjauh dari kebenaran. Dan ini merupakan sunnahnya orang-orang kafir ini. Kebiasaan orang-orang kafir yang menuduh, menghina, menjelek-jelekan, mengejek para nabi dengan nama-nama yang buruk agar manusia jauh, agar manusia lari. Ya. Ini diantara tipu daya syaitan dalam menggelincirkan manusia, apa ya kawan? Yakni menutup keburukan, ya, menutupi keburukan, menghiasi apa namanya, atau menutupi kebaikan dengan menghiasinya dengan hal yang buruk. Nah, seperti misalnya iblis disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran berjanji, bersumpah. Di dalam surah Al-Hijr antum lihat ayat 39, ayat 40. Ya. Itu janjinya iblis apa? Dia sampai sumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Kata iblis, wahai Rabbku, karena engkau telah menuduhku sesat, lihat, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard, maka sungguh aku akan menghiasi mereka, yakni Bani Adam, di muka bumi. Yani perbuatan maksiat akan dihiasinya. Ya. Lalu wala ughwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan mereka semuanya. Nah, ini diantara tipu daya iblis. Demikian pula tipu daya iblis, tipu daya syaitan adalah apa? Menjelek-jelekan kebaikan agar manusia lari, agar manusia menjauh dari padanya. Sehingga dahulu para nabi disebut apa? Apa ya kawan? Para nabi disebut orang gila. Antum lihat di surah Al-A'raf 66, Al-A'raf 90. Jadi iblis, ya, menghiasi manusia dengan cara apa? Dengan cara namanya kebaikan-kebaikan dibuat orang agar lari dan benci. Dan itu telah dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mengatakan para nabi. Allah sebutkan misalnya tentang kaum Ad yang mencemarkan nama baik Nabi Hud. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Ya, al-mala'u alladziina kafaru mengatakan, al-mala' yakni orang-orang atau tokoh-tokoh kaumnya itu dari kalangan orang kafir mengatakan, ini kaum Nabi Hud, sesungguhnya kami melihat engkau dalam safahah. Lihat. Jadi ahli bid'ah itu ketika mencela ahli sunnah, mengatakan sesat ahli sunnah, ketika orang berpegang di atas kebenaran disebut sesat, ini persis dengan orang-orang kafir ketika menuduh sesat nabi-nabi mereka. Inna lanaraka fi safahatin, sungguhnya kami melihat engkau dalam keadaan apa? Safah ini dungu, bodoh, yani lebih buruk dari jahil. Fi safahatin. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kita atau kami mengira kamu, yani Nabi Hud, orang yang dusta. Nabi didustakan, dikatakan pendusta, dikatakan orang dungu, naudzubillah. Demikian pula kaum Nabi Syuaib misalnya, dilihat di Al-A'raf 90-nya. Bahkan hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh apa? Sahir, majnun. Nah, namun Allah membantah semua itu. Ya. Allah membantah semua itu. Taib. Ini di antara contoh. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah dalam mencela ahli sunnah, mencela para ulama, ya, dalam rangka untuk menjauhkan manusia dari kebenaran.
Nah, kama sayadkurul mu'alif, sebagaimana nanti mu'alif akan menyebutkan bagaimana orang-orang Qadariyah mengatakan ahli sunnah, bagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan ahli sunnah. Seperti kalau di zaman sekarang, orang yang berpegang dengan sunnah dianggap atau disebut, dituduh atau dihina, digelari dengan Wahabi misalnya. Orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, Allah beristiwa di atas arasy, mereka sebut mujassimah. Jadi semua orang, mujassimah, gawat, bahaya. Seolah-olah kalau memberitakan Wahabi itu seolah-olah dia lebih bahaya dari bahkan ada yang ngomong lebih bahaya dari PKI katanya gitu, Wahabi itu. Sampai gitu. Supaya orang betul-betul menjauhi dakwah yang hak ini. Lihat mu'alif mengatakan di sini. Faj'alunaha amalahum bil kitab wa sunnah. Maka ahli bid'ah menjadikan amalan-amalan ulama-ulama ahli sunnah terhadap kitab dan sunnah, ya, ketika kita beramal berpegang dengan Quran dan sunnah, wa ijrahum linnususi ala zahiriha, dan juga ketika para ulama ahli sunnah menetapkan nas-nas sifat Allah di atas zahirnya, yakni tidak mentahrif, yang dalam tanda kutip mentakwil, ketika tidak mau mentakwil, wa isbata ma asbatahu Allah li nafsih, dan ketika ulama ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah untuk dirinya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran, wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya minal asma'i was sifat, yaitu nama dan sifat-sifat Allah, yaj'alunahu musallaman, dijadikannya itu sebuah celaan, sebuah keburukan gitu. Itu tadi dengan nama yang memang jelek, ikhwan. Ketika katanya Allah beristiwa di atas arasy, ketika Allah disebutkan oleh ahli sunnah punya wajah, punya tangan, punya kaki, disebutkanlah itu suatu keburukan karena dianggap telah menghina Allah, menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk, kata mereka. Atau diistilahkan mereka telah menetapkan Allah itu berjasad. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang jasad. Kenapa kita kok kayak takut menetapkan Allah punya jasad, padahal Allah tidak menetapkan, tidak pula menafikan jasad, tempat, ya. Kalau antum ditanya apakah Allah bertempat, kemarin jawabannya sudah tahu. Maka kita minta perincian apa tempat yang kalian maksud dengan pertanyaan kalian itu apa. Kalau tempat yang dimaksud Allah dinaungi tempat, maka kita katakan tidak, karena Allah di atas makhluknya, tidak mungkin Allah diliputi oleh makhluk. Tapi kalau tempat yang dimaksud yakni Allah istiwa di atas arasy, maka kita katakan iya, Allah bertempat istiwa di atas arasy. Atau arah, apakah Allah berarah? Kalau arah yang dimaksud kiri, kanan, bawah, tidak. Tapi kalau arah yang dimaksud jihatul ulu, arah yang dimaksud atas, Allah berada di atas makhluknya, maka na'am, iya Allah berarah, enggak masalah. Emang kenapa? Ya, para ulama dulu juga gitu. Ketika dituduh menetapkan Allah itu sebagai mujassim, maka ya kalau memang yang dimaksud mujassim, kalau dimaksud mujassim, yakni orang yang menetapkan sifat Allah berupa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas aras, Allah di atas langit, Allah punya wajah, namun wajah tidak serupa dengan wajah makhluk. Kalau orang yang menetapkan seperti itu disebut mujassim, maka tidak masalah. Kami mujassimah, maknanya yakni menetapkan Allah punya sifat berupa sifat-sifat dzatiyah, wajah, tangan, mata yang Allah tetapkan dalam Quran dengan tanpa untuk menyerupakan dengan makhluk. Ya. Baik. Nah itu dia mereka ahlul bidah demikian. Wa yaj'aluna isbatahum lil asma'i was sifat tanaqusan li Rabbi jalla wa ala. Dan mereka ahli bid'ah menjadikan penetapan sifatnya para ulama ahli sunnah dalam nama dan sifat Allah, ketika menetapkan itu dianggap sebagai apa? Tanakusan katanya. Tanakusan, yakni meremehkan Allah, menghina Allah katanya. Itu kata-kata itu meremehkan Allah, menghina Allah agar manusia lari dari kebenaran dalam penetapan sifat. Lihat sekarang, ya kemarin kan sempat heboh, sudah anak bantah, anak jawab, cuman ya karena anak kalah viral, jadi anak nggak banyak yang nonton gitu loh. Sudah anak bantah, ya. Jadi mereka mengatakan istiwa Allah di atas aras itu maknanya istaula, menguasai.
Ya, kemudian Allah itu tidak berada di atas. Kalau di atas berarti sama kayak makhluk katanya. Jadi atas itu ya, ketika orang doa arahnya ke atas bukan berarti Allah di atas katanya. Karena atas itu hanya kiblat doa. Demikian pula katanya ketika Isra Mi'raj itu Nabi kan ke atas. Nah, bukan berarti Allahnya di atas. Ya. Bukan. Karena atas itu adalah kata mereka tidak harus seperti misalnya kita sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah, padahal yang dimaksudkan siapa? Allah. Tidak harus Allahnya di kiblat gitu. Nah, ini keliru. Ya. Buktinya Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi kemana? Ke atas untuk bertemu dengan Allah. Ya. Adapun Allah mengadakan pertemuan dengan Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina. Kenapa Musa tidak diangkat ke langit? Yaitu Allah berkehendak untuk di situ tempat pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, dan bukan berarti Allah turun ke bumi, tapi Allah tetap pada ketinggiannya, namun Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini itu kehendak Allah untuk Allah angkat hambanya ke langit atau Allah biarkan hamba di bumi, namun bisa berkomunikasi dengan hamba tersebut, itu Nabi Musa misalnya alaihi salatu wassalam. Baik. Mana lagi? Kaifa yaqa'una fihim, sehingga mereka mencela dan atau menghina para ulama tersebut. Fa idza ra'aita man yaqa fi ahli sunnah wal hadis wa yadhkur masalibahum wa ma'aibahum, apabila engkau melihat ada orang yang menghina, melecehkan ahli sunnah dan ahlul hadis, yakni para ulama ahli sunnah dan hadis, dan menyebutkan ya kejelekan-kejelekan, aib-aibnya, wa yadkhamul hufuat, dan juga membesar-besarkan al-hufuat, kesalahan ulama tersebut, fa'lam, ingat ikhwan, mencela ulama ahli sunnah, mencela Syekh Albani kalau zaman sekarang, mencela Syekh bin Baz, mencela terus naik ulama di atasnya, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terus ulama di atasnya, imam-imam yang 4, terus sahabat, tabi'in, sahabat, terus seperti itu tolak ukurnya. Ketahuilah anna dzalika dalalatun ala annahu min ahlil bid'ah, ketahuilah bahwasanya itu tanda yang menunjukkan kalau dia yang mencela itu ahlil bid'ah. Ya, maka ulama dahulu seperti Imam Ahmad, ya, ulama salaf dahulu, kalau ada orang yang mencela ulama yang jelas-jelas di atas sunnah, maka dia berarti ahli bid'ah. Mencela Imam Syafi'i, ahli bid'ah berarti. Karena tidak mungkin ada ahli sunnah yang mencela para ulamanya. Justru mereka mengagungkan, memuliakan, menghormati, menyebutkan dengan kebaikan-kebaikan, bukan malah mencela, menghina, atau malah menyesatkan. Ya, menyesatkan. Taib. Wa isbatuhum lima dala alaihi kitab wa sunnah min asma'illahi wa sifati laisa, perhatikan, musallaman. Dan penetapan mereka, ya, para ulama ahli sunnah terhadap apa yang ditujukan oleh Alkitab, oleh as-sunnah berupa nama dan sifat-sifat Allah, bukanlah itu suatu kejelekan atau suatu keburukan. Bal huwa min mahasinihim, bahkan itu di antara bentuk kebaikan, wa min taufiqillahi lahum, dan itu bentuk taufik dari Allah. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai ada orang yang mengatakan dari kalangan ahli misalnya, yang menetapkan sifat Allah itu justru orang sesat, itu terbalik, justru itu taufik dari Allah. Jadi antum jangan baper, digituin langsung baper. Jangan, justru itu tanda kebaikan. Menetapkan sifat Allah tanda kebaikan, tanda taufik dari Allah. La yadurhum man khadalahum. Nabi mengatakan apa? Tidak membahayakan, memudaratkan orang yang menghina, mencela. Biarkan mereka. Ya. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Biarkan, antum jangan enggak usah ojo direken istilahnya. Ya. Gitu aja kok repot. Ini prinsipnya sejarnoai. Ya. Terserah mau ngomong apa. Yang penting menetapkan nama dan sifat Allah, ya. Ini adalah bentuk kebaikan, bahkan bentuk hidayah. Walakin ahlul bidah abau ila ayaj'aluhu musalaban. Ya. Namun ahli bidah mereka enggak mau. Justru mereka menganggapnya ini sebuah keburukan, kesesatan, uswatan bi'ada ilahil kafarah, dan mereka mengambil uswahnya dari siapa? Mencela, yakni kebenaran,
dicela supaya orang jauh darinya, ini uswah dari musuh Islam orang-orang kafir. Ya, tadi yang disebutkan para nabi itu dicela oleh orang-orang kafir. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Buruj ayat 8 ayat 9, kama qala Allah azza wa jalla wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka orang beriman disiksa kecuali karena beriman kepada Allah, dihina karena beriman, dilecehkan karena berpegang dengan sunnah. Itu sudah sunatullah para ikhwan. Sudah sunatullah, yang berpegang dengan sunnah dengan kebenaran dilecehkan. Tapi kalau orang menjadi ahli bid'ah, naudzubillah ya, antum jadi ahli bid'ah, naudzubillah, enggak akan ada yang melecehkan. Siapa yang melecehkan? Ya. Tapi kalau berpegang dengan sunnah di atas kebenaran, mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat, mesti akan mendapat gangguan, mendapat lecehan dan yang semisal. Karena Nabi telah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadalahum, ya, wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang dia tegak berada di atas kebenaran dan akan mendapatkan gangguan. Namun kata Nabi, tidak membahayakan orang yang menghinanya, mengganggunya. Tidak pula akan membahayakan ahli sunnah tersebut orang yang menyelisihinya, yang menentangnya. Dan mereka ahli sunnah terus di atas kebenaran, mendapat pertolongan Allah sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Amrullah yani yaumil qiyamah. Ya, hatta taqumas sa'ah. Wahum ala dzalik, dan mereka di atas kebenaran tersebut. Taib. Alladzi lahul mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini surah Al-Buruj ya. Jadi mendapat siksaan, gangguan, hinaan, cercaan dan seterusnya itu karena sebab beriman kepada Allah, karena sebab di atas kebenaran. Fahadihi alamatu ahli bidah annahum yaqa'una fi a'radi ahli sunnah wal hadis. Inilah tanda ahli bid'ah, bahwasanya mereka menghina, mengganggu, mereka melecehkan ya harga diri, kehormatan ahli sunnah dan ahlul hadis. Wa yaj'aluna itsbatahum lil asma'i was sifat, dan ahlul bidah menjadikan ya penetapan nama dan sifat oleh ahli sunnah itu wa ijra'ahum lin nusus ala dhahiriyah, dan menetapkan, membiarkan nas-nas sesuai zahirnya, tidak mau mentakwil yani dengan cara batil, tidak mau mentahrif yani, itu maslabatan wa aiban, dianggap sebagai aib, cacat atau keburukan. Padahal itu adalah kebenaran, itu adalah taufik, itu adalah hidayah. Ya. Ya. Yalmizunahum bihi wa yantaqisunahum bihi. Itu mereka menghina, melecehkan dan meremehkannya. Nah, kemudian muallif memberikan contoh-contohnya. Ya, apa bentuk-bentuk penghinaan? Di antaranya yang pertama, orang-orang zindik mengatakan ahlu sunnah apa? Hasywiyah. Hasywiyah. Nanti ada lagi mujassimah. Kalau orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Asy'ariyah mengatakan ahli sunnah itu apa? Mujassimah. Ya. Kalau di zaman sekarang, sejak dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwakan tauhid, itu orang yang berpegang di atas sunnah, yang selalu mendakwakan tauhid, disebut Wahabi. Demikian di antara contoh-contohnya, dan itu akan terus. Mungkin akan nanti ada nama-nama baru, lakob-lakob baru, gelar-gelar baru yang ditunjukkan kepada orang yang berpegang di atas sunnah. Tidak harus ini saja, banyak nama-nama yang lain nanti. Ya, seperti sekarang Wahabi. Ya. Dan betapa besar dahsyatnya fitnah ini, Wahabi ini. Dan nanti mungkin anak cucu kita dapat lain lagi nama baru mungkin. Entah apa namanya. Pokoknya akan terus mendapatkan hinaan-hinaan, akan terus mendapatkan gangguan-gangguan. Dan itu kita, apa yang dikatakan oleh Nabi, wajib bersabar. Akan datang pada hari kalian ayamus sabr, ya, hari-hari yang penuh dengan kesabaran, yang dituntut untuk bersabar. Terus wa alamatuz zanadiqah, dan tanda-tanda kaum zindiq. Ini zanadiqah jam'u zindiq. Tasmiyatuhum ahlal asar hasywiyah,
Mereka menamakan ahlul asar. Ahlul asar apa tadi nama maksudnya? Ahlus sunnah hasyawiyah. Yuriduna ibtal al-asar, yang tujuan mereka menamai dengan nama yang buruk ini adalah untuk membatalkan asar dalil. Dan ini pembahasannya tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah. yakni untuk membatalkan asar, yakni dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, ikhwan, hasyawiyah, yakni al-hashwu, itu maknanya ma la khaira fihi wa la faidata minhu, yakni perkara yang tidak ada guna, enggak ada manfaat. Dan juga dinamai hasyawiyah, hashwun nas ay ardhaluhum, yang hina, rendahan, gembel. Yani orang yang berpegang dengan sunnah itu dianggapnya apa? Kampungan, ketinggalan zaman, gembel, rendahan, atau yang enggak ada faedah sama sekali. Gitu. Nah, itu apa yang dikatakan oleh apa? Zindik. Siapa zindik? Kita enggak mau berbicara di zaman dulu, jemaah. Kita ingin tahu zindik di zaman kita sekarang di Indonesia, bahkan siapa yang masuk zindik itu kita harus tahu ciri-cirinya. Ya, baik, kita akan sebutkan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Musa Muhammad Musa Al-Nasr. Disebutkan, kata beliau, wa awwal man nabaja salaf aimatahum bidzalik, yang pertama menggelari para as-salaf dan para imam-imam salaf dengan hasyawiyah atau hasyawiyah. Siapa dia? Dia Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid yang mati tahun 144 dia. Siapa Amr bin Ubaid? Imamul Mu'tazilah As-Sani. Imam Al-Mu'tazilah As-Sani, pentolannya kelompok Mu'tazilah yang kedua. Yang pertamanya siapa? Siapa yang utamanya Mu'tazilah? Tokoh utamanya Wasil bin Atha. Taib. Nah, ketika disebutkan kepada Amr bin Ubaid ini tentang suatu perkataan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar, sesuatu yang mungkin menyelisihi dia, langsung mencelaknya siapa? Amr bin Ubaid ini kepada Abdullah bin Umar. Dia mengatakan kana Ibnu Umar hasywiyan. Ketika bertolak belakang atau berseberangan pendapat, ya, dengan dia nih Amr bin Ubaid langsung mencela Ibnu Umar, katanya hasywiyan. Hasywiyan apa tadi? Orang gembel yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Orang rendahan, orang hina. Itu hasywiyan. Nah, itu hinaan seperti itu. Taib. Nah, kenapa ahlul bid'ah mencela ahli sunnah, melaqabi dengan hal-hal seperti ini? Nah, itu sebenarnya dengan hasyawiyah, ya, maksudnya itu ada karena sebab berkaitan dengan ayat-ayat sifat-sifat Allah ketika menetapkan sifat, ikhwan. Karena memang pertentangan ahli sunnah dengan Mu'tazilah, dengan Jahmiyah, itu yang paling kental, itu yang paling utama adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan ini masa tabi'in, ya, tidak di masa sahabat. Kesesatan, kebidahan terkait sifat Allah itu muncul di zaman tabi'in. Siapa yang pertama kali mengingkari sifat Allah, ikhwan? Yang pertama diingkari cuma sifat al-mahabbah dan sifat kalam. Siapa dia? Al-Ja'ad bin Dirham. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Ja'ad bin Dirham? Jaham bin Safwan. Jadi sebelum itu tidak ada kesesatan dalam masalah sifat-sifat Allah, enggak ada. Di zaman sahabat enggak ada. Adapun masalah takdir ada di zaman sahabat. Berarti kesesatan, penyimpangan manusia tentang sifat Allah dengan masalah takdir, mana yang duluan? Masalah takdir. Kalau masalah takdir di zaman sahabat siapa? Ma'bad al-Juhani di Basrah yang pertama kali itu. Di zaman sahabat siapa? Ibnu Umar. Taib, di zaman Rasulullah ada orang yang menentang Rasul, dan itulah firqah pertama yang menyempal dalam Islam. Itu tentang apa? Tentang apa, ikhwan? Taib, siapa firqah yang bibit firqah di zaman Rasul muncul? Dzul Huwaisirah. Siapa dia? Firqah Khawarij. Apa kesesatan Khawarij? Tentang masalah iman. Nah, jadi kesesatan pertama yang terjadi dalam Islam, terjadi di tengah-tengah umat Islam
kesesatan tentang masalah iman, tentang masalah takfir, pengkafiran. Belum ada tentang sifat Allah di situ, belum ada kesesatan itu. Lalu muncul masalah takdir, lalu muncul masalah sifat-sifat Allah. Dan terus merembet. Ya. Namun penyimpangan pertama di dalam Islam, ya, penyimpangan pertama yang menyempal, firqah pertama yang menyempal tentang iman, ya, tentang masalah pengkafiran. Ini si fulan ini mukmin atau bukan mukmin lagi? Masalah iman, takfir, pengkafiran. Yang dari awalnya takfir ini terus, ya, muncul kesesatan, penyimpangan lainnya. Lalu yang kedua muncul Qadariyah di zaman Ibnu Umar, di akhirnya masa sahabat, bukan di awal sahabat, di akhir masa sahabat. Lalu barulah di zaman tabi'in muncullah penyimpangan dari penafian, pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka mengatakan ahli sunnah dengan al-hasyawi, ya, al-hashwiyah, karena yang pertama ahli sunnah itu menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan kalau menetapkan sifat berarti tajsim, yakni menyatakan Allah berjasad, dan tajsim adalah bentuk apa? Penghinaan kepada Allah katanya. Sehingga mereka menjuluki ahli sunnah dengan al-hasyawi, ya, al-hashwiyah. Demikian yang kedua, menetapkan sifat fauqiyah, sifat istiwa bagi Allah. Menetapkan itu adalah merupakan bentuk penghinaan kepada Allah, karena berarti Allah itu diliputi oleh tempat gitu, oleh arasy. Allah butuh kepada arasy, Allah berarti berjasa dan seterusnya. Ini semuanya konsekuensi yang batil, ya. Karena tidak harus menetapkan sifat berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak harus menetapkan sifat konsekuensinya menyatakan Allah berjasad. Apalagi tadi kalau masalah jasad kita perlu rinci apa jasad yang dimaksud. Karena jasad tidak ditetapkan oleh Allah, tidak pula dinafikan oleh Allah dalam Quran. Maka setiap perkara yang Allah tidak tetapkan, Allah tidak nafikan, perlu kepada apa? Perlu kepada apa, ikhwan? Kalau tidak ditetapkan, tidak dinafikan, perlu kepada perincian. Apa yang dimaksud? Kalau ini maksud jasad, yakni Allah Ta'ala memiliki wajah. Kalau misalnya jasad yang dimaksud, yakni Allah berjasad, maksudnya yakni Allah memiliki sifat wajah, sifat tangan yang ditetapkan oleh Al-Quran atau oleh Sunnah, maka tidak masalah kita katakan Allah berjasad. Dan tidak harus kita disebut menyerupakan dengan makhluk, karena jasad Allah kalaupun ada jasadnya tidak serupa dengan jasad makhluk. Tapi kalau jasad Allah kata mereka yang dimaksud, yakni kita misalnya mengatakan Allah berjasad, yakni Allah punya wajah, Allah punya alis, punya tulang, punya daging, punya darah sebagaimana manusia, maka kita katakan tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk menyerupakan dengan makhluk, ya. Jadi tiga hal, ikhwan: jasad, terusnya jisim atau jasad, terus tempat atau makan, tempat, terus yang ketiga apa lagi? Arah. Ini hal yang perlu diperinci apa maksud, ya. Dan antum nanti harus jawab. Kalau ini yang dimaksud konsekuensinya ini, maka tidak boleh misalnya. Kalau ini yang dimaksud konsekuensinya ini, maka boleh. Ya, harus dirinci. Kemudian yang ketiga, karena Ahlus Sunnah menetapkan hadis-hadis sifat, karena berkonsekuensi kata mereka adalah tasbih dan tajsim, berjasad, ya. Demikian sehingga mereka mencela Ahlus Sunnah dengan al-hashwiyah. Baik, berkata mu'allif di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih hafizahullah, az-zanadiqah jam'u zindiq. Zanadiqah bentuk jama' dari zindiq, ya. Dari bentuk tunggalnya zindiq. Wa zindiq huwa al-munafiq. Dan zindiq yakni munafik alladhi yadharul Islam atau yudhirul Islam wa yubtinul kufra, yang menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran, ya, itu zindiq. Wa aslu hadhil kalimah kalimah farisiyah summa uribat. Asal kata zindiq ini asalnya bahasa Persia, namun kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, yang sudah diarabkan zindiq ini. Baik, karena alladhi yudhirul Islam wa yudhinul kufra yusamma fi ahdin nabi munafiqan. Sementara di zaman Nabi, orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran itu disebut munafik. Allah sebutkan dalam Quran, bahkan ada surat Al-Munafikun.
idza ja'akal munafiqun. Berarti di zaman Allah, di zaman Rasulullah, orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam itu disebut munafik. Nah, summa ba'da asri sahabat, kemudian setelah generasi sahabat, lama dakhala fil Islam ba'dul mulahidah, manakala sebagian orang-orang ateis masuk Islam, lalu wa akhfau kufrahum wa nifaqahum, lalu menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kemunafikannya, bi tasatturihim bismil Islam, dan mereka menutupinya dengan nama Islam, saru yusammuna zanadiqah. Nah, maka berubahlah atau mulailah mereka dinamakan dengan zanadiqah atau zindiq. Berarti di zaman Rasulullah tidak dikenal istilah zindik. Zindik dikenal di zaman Rasul, maksud orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, itu munafik. Setelah generasi sahabat, barulah ketika banyak orang-orang ateis masuk Islam dan mereka menyembunyikan ya atau menyamarkan kekufuran, kenifakannya, maka jadilah mereka disebut zanadiqah. Terus zaman sekarang, zaman sekarang ikhwan, summa sara fi zamanina yusammal munafik. Jadi antum yang penting itu hakikatnya, bukan namanya. Ya, di zaman Rasul munafik, oke namanya. Di zaman setelah sahabat zindik, tapi itu juga maknanya, hakikatnya. Nah, di zaman sekarang kita yusammal munafik ilmaniyan. Orang munafik di zaman kita sekarang dinamakan liberal. Lihat orang liberal. Antum tahu tokoh liberal di Indonesia ini yang sekarang suka mendakwahkan liberal? Tokoh liberal bahkan menamakan dirinya ya jaringan Islam liberal. Ana ingatnya iblis laknatullah terus. Jaringan iblis laknatullah terus. Ya. Baik, lihat bagaimana dakwanya, seolah menghina keagamaan ini, seolah selalu melecehkan agama itu. Seolah-olah syariat ini perlu direvisi. Itu kan begitu bentuk orang-orang zindik dahulu. Fal munafiquna yusammuna ilmaniyun. Maka orang-orang munafik di zaman sekarang dinamakan dengan kaum liberal. Fal ilmani fi hadha zaman huwal munafiq. Maka orang liberal di zaman ini sekarang disebut orang munafik. Wa huwa zindiqul ladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Dan mereka adalah orang zindik yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Namanya juga liberal. Apa liberal? Liberal loh. Ya, sudah jelas dari namanya. Taib. Fakana yusamma min man yudhirul Islam wa yubtinul kufra fi adin nabi munafiqan. Summa ba'da asri sahabah zindiqan wa fi asrina hadha ilmaniyan. Ya, maka yang menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran di zaman Rasul dinamakan munafik, di zaman sahabat ya, setelah zaman sahabat ya, setelah zaman sahabat disebut zindiq, dan pada zaman sekarang kita disebut liberal. Wa yutlaq az-zindiq ala, dan juga diistilahkan zindiq itu kepada al-jahid al-mu'atil, orang yang membantah, yang menolak syariat, atau al-mu'atil, orang yang mengingkari syariat. Ya, mengingkari syariat. Saya pernah lihat video mereka itu ketika dialog, katanya pacaran boleh. Ya. Yang diharamkan oleh Allah itu cuman zina. Lalu dia bawakan kitab fikih Hanafi. Yang dimaksud zina dalam kitab fikih memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, masuk. Yani kalau tidak masuk sekedar ciuman peluk-pelukan boleh saja, karena itu bukan zina. Sampai gitu ya kawan. Padahal subhanallah kan banyak syariat di situ. Wong berdua-duaan aja tidak boleh laki perempuan. Enggak pegang-pegangan loh jemaah, dua-duaan tok. La yakhluna rajulun bimratin ila syaitan salisuhuma. Tidaklah berduaan bersepi-sepi laki perempuan, maka setan yang ketiganya. Ini berita, bukan, ini larangan. Berita tapi isinya larangan ini. Jadi mereka otak-atik syariat ini. Jadi mereka halalkan pacaran, halalkan peluk cium laki perempuan, karena yang diharamkan cuma zina. Dan definisi zina, maksud kitab fikih ikhwan, definisi zina yang dimasuknya kemaluan, itu maksudnya definisi zina yang berhak untuk apa? Untuk dihukum. Jadi kalau baru peluk cium jangan dihukum zina dulu. Dihukum rajam, dihukum had.
Itu jika memang zinanya itu betul-betul masuk. Makanya Nabi ketika ada orang sahabat yang minta dibersihkan karena dia pernah berzina, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah, qad zanait, aku telah berzina ya Rasulullah. Nabi enggak sembarangan, Nabi tanya dulu, apa betul masuk seperti ember ke dalam sumur? Ember ya, masuk begitu? Iya ya Rasulullah. Mungkin kamu cuma ceblok cium tok. Enggak ya Rasul, wis ta melebu. Itu maksudnya definisi zina itu untuk dalam hal hukum, bukan masalah hal dosa tidak dosa. Ya. Baik. Jadi kalau ada orang cuman baru masuk ke rumah kosong, itu jangan langsung dihukum. Harus 4 orang saksi dan melihat betul loh ikhwan. Kalau antum cuman bertiga saja nggak boleh. Kalau antum bertiga lapor kepada hakim, hakim saya lihat orang berzina, mana itu dia di situ. Berapa orang? 3 orang antum yang dihukum. Harus berempat. Lah Ustaz, kesuai nanti ketika kita lapor cari orang satu lagi, itu wis mari zina, wis entek waktune. Nah, balas berarti enggak ada hukum bagi dia. Jadi tidak semudah itu menghukum dalam Islam. Ya. Jadi harus betul-betul melihat 4 orang saksi. Baik. Alladzi anqara wujudallah, yang disebut zindik juga atau diistilahkan zindik kepada yang mengingkari adanya Allah. Jadi orang-orang ateis misalnya. Wa atalal masnu'ati min sani'iha, dan yang mengingkari alam semesta yang dibuat dari yang membuatnya. Ya, orang-orang ateis, mulhid. Wa atala sani' min sifati kamalihi wa sani' huwa rabb. Yang dimaksud dengan yang membuat adalah di antara sifat kesempurnaan, dan yang dimaksud yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal itlaq min babi al-khabar, dan ini dimutlakan dalam rangka bentuk pengkabaran. Nah, wal munafiq fi darkil asfali minan nar li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih. Munafik, perhatikan ikhwan, di keraknya neraka, di bawah keraknya neraka. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Taib, wa li'annahu wafaqal yahud wafiqul yahud wan nasara wal wasaniyin fil kufri. Kenapa mereka itu disebut kafir? Karena sesuai dengan orang kafir, sesuai dengan orang yang berhala dalam kekufuran. Namun orang munafik ini atau orang zindik ini ada tambahan dosanya. Jadi lebih berat dari sekedar orang kafir Yahudi Nasrani. Dari mana? Wa zada alaihim bil khida'. Tambahan berat dosanya selain kekufuran, yakni kufurnya sama dengan Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Allah. Namun orang munafik ada tambahan kufurnya, itu apa? Menipu daya. Ya, berdusta, menipu daya. Kalau Yahudi Nasrani yang kafir, Abu Jahal gentle, gue kafir nih, ngaku gentle. Kalau munafik apa? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak gentle, dia dusta. Tapi hatinya kufur tidak orang munafik? Kufur hatinya. Maka falyahud wan nasara wal wasaniyin ta'khud hadrakan minhum. Ya. Li'anna adawatuhum maksyufah. Orang Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala kita bisa waspada dari bahaya mereka. Karena apa? Karena permusuhannya jelas apa tidak? Jelas. Lakinnal munafiq alladhi ya'ishu baina adharil muslimin. Namun orang munafik yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, wa huwa yuwafiqul kafara fil kufr, padahal dia kafir, gitu ya. Sesuai dengan orang kafir dalam kekufuran mereka, lakinnahu yatadhaharu bil Islam, namun mereka pura-pura menampakkan Islam. Untuk apa? Untuk supaya sampai kepada tujuannya. Minal kaid, untuk menipu daya lil Islam wa ahli, umat Islam, wa minat ta'an fil Islam, untuk mencela Islam dari dalam. Jadi kita enggak ada yang mengganggu karena dia muslim dianggapnya. Sehingga dia seenak atau dengan tenangnya, ya, leluasa dia untuk mengotak-atik Islam, merusak Islam dari dalam. Oleh karena itu orang-orang munafik lebih dahsyat daripada orang kafir, bahkan siksanya pun lebih berat. Dia di bawah keraknya. Orang kafir ada yang di atas, ada yang di tengah-tengah sesuai dengan kekufurannya. Jadi ikhwan, orang kafir itu juga tidak sama. Bahkan Abu Talib, kenapa ringan? Manusia paling ringan siksa di antara orang kafir Abu Talib. Kenapa? Karena jasanya.
Jadi Allah masih menghargai jasa. Orang kafir yang pemabuk, ikhwan, di dunia kerjaan mabuk. Orang kafir, sudah kafir mabuk lagi, kan nggak ada benernya ya. Sudah kafir merampok, sudah kafir berzina lagi, sudah kafir jadi pelacur lagi misalnya. Dengan kafir juga tapi rajin sedekah, rajin bersih-bersih, rajin, tentu beda ikhwan di akhirat kelak. Ya, dengan kafir yang durjana, sudah kafir durjana lagi. Nah, maka Abu Thalib mendapatkan keistimewaan. Dan itu berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa alamatuz zanadiqah, dan tanda-tanda orang zindiq, tasmiyatuhum ala sunnah wal athar hashwiyah, menamai ahli sunnah dan ahli al-athar hashwiyah min ajli an yunaffirun nas anhum, agar manusia lari dari kebenaran, dari berpegangnya dengan agama yang hak. Taib wa al-hashwiyatu fil lughahum hashwun nas wa radalahum atau wa radaluhum. Artinya al-hashwiyah secara bahasa tadi disebutkan orang yang rendah, orang yang bahasanya gembel, ya, rendah, hina. Ya, qala Ibnu Mandzur fi Lisanil Arab, Imam Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan husywatun nas rudalatuhum. Husywatun nas artinya orang yang hina, yakni al-aradhal atau al-aradhil, yakni orang yang hina. Wal hasyu fil istilah huwa ibarah 'an syai' az-zaid. Adapun secara istilah al-hasyu yakni ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang ada tambahan, alladzi la ta'ila tahtahu, ya, jadi sesuatu tambahan yang butuh kepada penambahan karena kekurangan. Tapi fa ahlul bidah yunabizuna ahlus sunnah wa ahlul hadis bihadzal laqab. Ahlul bid'ah menggelari ahli sunnah dan ahlul hadis dengan laqab, dengan gelar ini, fa yusammunahum hashwah atau hashwiyatan, menamai mereka dengan hashwiyah, bima'na anahum radhalun nas wa anahum la faidata minhum. Jadi maksudnya manusia ini tidak ada gunanya, ya, merusak dan seterusnya. Nah, itu gelaran dari ahli bid'ah, kaum zindiq. Baik. Adapun perkataan mu'alif yuriduna ibtalal athar wa hiya sunan, yang dimaksud tujuan mereka menghina itu agar membatilkan, ya, al-athar, asar ini hadis-hadis, dan dia adalah sunnah-sunnah dan hadis-hadis allati fiha anallaha fis sama, yaitu hadis-hadis tentang penyebutan sifat bahwa Allah fis sama. Wa minha haditsul jariyah, di antaranya hadis jariyah, hina masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jariyah. Bertanya, apa pertanyaannya? Aina Allah. Perhatikan ikhwan. Aina Allah, di mana Allah? Ya, ini di antara salah satu sebab kenapa ahlul zindiq menamakan ahli sunnah dengan al-hashwiyah, orang yang rendah, hina, orang yang tidak berguna. Ya, ini katanya Nabi ketika bertanya kepada budak perempuan, ya, milik siapa? Sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Nabi tanya di mana Allah? Qalat fis sama. Budak ini mengatakan di langit. Perhatikan. Faqalu, maka mereka mengatakan, yakni kaum zindik mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alaha mas'alatan fasidatan. Lihat, kata mereka, Nabi ini bertanya pertanyaan yang tidak benar atau pertanyaan yang tidak pantas, pertanyaan yang tidak ada faedah, pertanyaan yang rusak katanya. Pertanyaan yang rusak. Fa ajabat jawaban fasida, maka budak tadi menjawab dengan jawaban juga yang rusak, ya, bima yunasibu aqliha, sesuai dengan akalnya, ya kan? Karena dia budak katanya. Budak itu kan orang yang hina, rendah, enggak terhormat, enggak mulia gitu, budak. Maka dia menjawab, budak itu menjawab Allah fis sama, ini jawaban yang rusak sesuai dengan akal budak tersebut. Wa aqaraha, perhatikan, ala hadzal jawab. Lalu Nabi menyetujui jawaban budak ini. Kenapa? Ya wis lah, enggak apa-apa wis fisama, padahal sebenarnya enggak fisama. Kenapa? Ya karena li'annaha jariyatun ajamiyan la tufham atau la tafham. Karena budak ini adalah budak yang dia ajami, bukan orang Arab yang fasih bahasa Arab. Yang budak ini orang yang atau anak yang tidak paham.
Jadi seolah-olah Nabi menuruti apa? Jawaban budak yang salah. Oleh Nabi dibiarkan secara budak tidak apa-apa, guys. Seolah-olah begitu orang-orang zindik terhadap hadis Nabi ini. Bagi kita, menurut antum bagaimana? Apa mungkin Nabi membiarkan sesuatu yang salah? Walaupun dia budak, memang orang hina mungkin tidak mulia? Al-jawab tidak. Tidak mungkin dan mustahil kalau itu keliru Nabi biarkan. Qalu, mereka mengatakan, wa ila falyusal anillah bi'ain. Maka jika tidak maka Nabi, jadi kalau bukan karena budak, Nabi tidak akan tanya di mana Allah. Jelas maksudnya? Kalau Nabi tanya profesor, tidak mungkin Nabi tanya aina Allah. Cuman karena ini yang ditanya budak orang bodoh gitu kata mereka, maka Nabi bertanya sesuatu yang sesuai dengan akal budak ini. Di mana Allah? Padahal pertanyaan ini tidak pantas kata mereka. Kok bisa Allah ditanyakan di mana kata mereka? Fa ain yus'al biha anil makan. Karena ain di mana itu pertanyaan yang nanti jawabannya tentang tempat. Nah ini lagi-lagi mereka seolah menghindar tempat bagi Allah. Wallahu azza wa jalla laisa lahu makan indahum, dan Allah menurut mereka tidak bertempat, ya. Id indahum anna man qala innallaha fis sama kufrun, karena menurut mereka orang-orang zindik itu bahwasanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu kufur. Li'annahu ja'alallaha jisman mahdudan mahsuran fawqal makhluqat, karena dia telah menjadikan Allah itu berjasad, Allah itu dibatasi oleh langit, dan Allah itu terbatas. Padahal langit maksudnya bukan bangunan langit, langit maknanya di atas Allah itu. Kalaupun Allah disebut fi di sini, fi dorob makan, fi yang maknanya di, ya, maka di sini kalaupun disebut dorob makan, fi bermakna apa? Ala. Fi bermakna ala. Ya, taib. Li'annahu ja'ala jisman mahdudan taib fawqa al-makhluq. Fa maqsudun nabi minal mas'alati bi aina Allah. Maka kata mereka ditakwil. Maksud Nabi bertanya aina itu maksudnya man. Bukan aina, tapi man, siapa Allah, bukan aina. Nah, karena mereka enggak mau mengatakan adanya pertanyaan di mana Allah, karena nanti konsekuensinya di bermakna adanya tempat. Para jemaah, hakadha yaqulun, demikianlah mereka mengatakan, wa hakadha tahamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu akhfal haqq. Demikianlah mereka menuduh Nabi, ya, ittahamu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu akhfal haqq, bahwa Nabi menyembunyikan haqqa. Menyembunyikan apa? Kebenaran. Wasala soalan fasidan, dan mereka menuduh Nabi bertanya dengan pertanyaan yang jelek, yang rusak, yang tidak pantas. Wa anahu aqaral jariyata, dan Nabi menyetujui jawaban budak perempuan tadi ala jawabin fasidin yunasibu aqlaha, yang mana jawaban Nabi menetapkan ini padahal jawaban ini rusak, batil, namun Nabi setujui karena sesuai dengan akalnya. Jadi Nabi menyetujui akal budak perempuan yang rusak. Jadi Nabi menyetujui kerusakan. Wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Ammal Quran fala yastati'una ibtaluhu. Taib, adapun Al-Qur'an mereka tidak sanggup untuk membantah Al-Qur'an, karena kalau Al-Qur'an kan enggak mungkin dibantah. Ya, paling kalau Al-Qur'an cara membantahnya dengan apa? Dengan mentahrif makna-maknanya. Adapun kalau hadis bisa mereka tolak terang-terangan hadis. Misalnya seperti ada seorang yang mengingkari Allah fis sama, diingkari hadis ini katanya hadis dhaif. Kalau hadis bisa, kalau Quran enggak mungkin Quran dhaif, enggak mungkin Quran lemah. Tapi kalau hadis bisa mereka bantah. Atau kalau hadis mungkin mereka berani mengatakan ini hadis maknanya tidak benar. Ya, kalau Quran mereka tidak berani. Ahli bid'ah selain Syiah, ya, ahli bid'ah semuanya selain Syiah tetap mengagungkan Al-Quran. Orang-orang zindik, orang-orang sufi, orang-orang tarekat manapun, kesesatan sampai puncak apapun, selain Syiah mengagungkan tetap yang namanya Al-Quran. Kalau Syiah enggak, Quran sudah tidak asli, tidak ada jaminan keaslian lagi sekarang. Quran tahrif, ya. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu, bahkan ada kitab khusus, ya, kitab orang Syiah gitu yang menjelaskan tentang tahrifnya Al-Quran. Nah,
Falaja'u ila tahrifi ma'anihi, maka kalau Quran mereka merubah maknanya, ya. Baik, masuk azan belum? Belum? Hah? Masuk? Baik. Sampai sini insyaallah, nanti masuk tanda Jahmiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.